Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutara Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, semester 5. Di sini saya akan melakukan podcast bersama Kak. Nabila dari Universitas Muhammadiyah Jakarta semester 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang literasi data teknologi dan manusia. Literasi data merupakan kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi di dunia digital. Nah, menurut Kak Nabila, literasi data itu sendiri apa? Menurut saya, literasi data adalah kemampuan membaca dan menulis. Enggak, sebelumnya literasi itu adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Setelah itu literasi juga diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi persoalan. Jadi literasi literasi itu adalah sebuah kemampuan membaca atau menulis itu adalah sebuah informasi. Jadi literasi data adalah menginformasikan atau melihat sebuah informasi melalui dunia digital itu. Terus menurut Kak Nabila, seberapa penting literasi di masa kini? Kalau menurut aku sih ya sangat penting sekali ya karena apalagi kita sebagai calon guru itu juga harus mempelajari nih literasi-literasi seperti literasi data atau literasi literasi dalam membaca karena itu akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas apalagi dalam dunia pendidikan yang memberikan dampak besar nih untuk kemajuan bangsa. Dan kita juga harus memotivasi siswa untuk menerapkan literasi di masa kini, di masa zaman sekarang ini, gitu. Lalu, apa yang harus guru lakukan untuk meningkatkan literasi siswa di masa ini? Oh, literasi dalam membaca atau literasi digital? Hal apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan literasi digital kepada siswa? Hal utama apa menurut Kak Nabila? Oh, hal yang harus dilakukan oleh guru ya. Hmm. Kalau menurut aku sih, yang pertama menumbuhkan kesadaran dalam membaca. Tapi kalau di zaman sekarang ini kan sudah berbasis dengan digitalisasi, jadi guru juga harus bisa membantu siswa dengan membaca melalui teknologi nih. Tapi kita juga sebagai guru juga harus memberikan informasi-informasi yang betul-betul apa adanya, jangan yang hoax. Itu kan banyak sekali kan. Jadi uh, kita juga harus apa tuh memilah-milah sebagai guru memberikan informasi untuk disampaikan apakah ini real atau hanya hoax itu kan akan membuat siswa merasa apa tuh jadinya merasa dibohongi karena berita itu kan tidak real karena hoax dan bukan hanya guru saja sih orang tua juga perlu Ya, mendampingi orang tua di juga perlu rumah ya. ya perlu mendampingi bagaimana siswa untuk meningkatkan literasinya itu bisa melalui buku atau bisa melalui e-book yang terdapat di media sosial kan banyak sekali tuh. Dan itu juga membaca juga dapat meningkatkan kesehatan otak siswa. Selain itu, guru juga dapat meningkatkan budaya literasi siswa dengan meminta siswa untuk rajin membaca buku di sekolah. Seperti guru juga bisa mengadakan kegiatan literasi di jam pelajaran atau menyuruh mereka membaca sebuah teks diulang-ulang itu bisa meningkatkan mereka dalam uh, membaca itu. Hmm. Di pandemi COVID kan ngubah proses pembelajaran menjadi basis daring nih. Nah, kompetensi literasi digital memiliki hubungan erat dengan pembelajaran daring. Menurut Kak Nabila, literasi digital itu seperti apa?
Kalau menurut aku ya, kalau untuk guru menanggapi adanya literasi digital itu, ya guru sih harus lebih kreatif nih, apalagi kita sebagai calon guru harus betul-betul giat dalam menggunakan teknologi. Kan banyak tuh sekarang guru-guru yang ketinggalan informasi kayak masih gaptek. Iya, Nah, masih gaptek. kalau menurut aku itu juga perlu dilakukan kayak pelatihan atau nggak kita mencoba mengikuti kegiatan webinar-webinar kan banyak sekali. Nah, itu Iya, juga akan memanfaatkan media sosial media kita agar lebih bermanfaat. Jadi, kita tidak hanya berpacu dengan buku saja, karena kan di zaman digitalisasi ini juga semua terpacu dengan teknologi. Nah, iya, seperti itu. betul. Dan pembelajaran daring juga bisa dilakukan secara uh, online, cuman memang perlu pertimbangan dan perlu apa tuh masukan yang sangat cukup melelahkan lah gitu intinya. Kalau dibilang media sih bisa digunakan dalam pembelajaran online atau offline, Hmm. tergantung si gurunya ini memanfaatkan teknologi di sekolah tersebut, mengkreasikan, menginovasi pembelajaran lebih terupgrade lah intinya gitu. Lalu menurut Kak Nabila, bagaimana membuat proses pembelajaran daring menjadi menarik dan tepat bagi siswa? Kalau menurut aku kan banyak sekali tuh siswa yang ngeluh nih kayak aduh PR-nya banyak banget, Iya. tugasnya numpuk nih gara-gara belajar daring, mendingan offline aja, mendingan masuk aja gitu kan. Kalau menurut aku sih sebisa mungkin nih si guru memberikan tugas yang lebih terkesan nyata bentuk visual, misalkan kayak praktek dalam kehidupan sehari-hari kayak mereka membantu orang tua nanti bisa divideokan dan dikirim ke grup. Nah, itu akan menjadi walaupun hanya secuil sekecil perbuatan itu akan membawa dampak besar apabila mereka mengingatnya nih kayak pasti mereka akan terasa apa tuh akan terasa Tenang. iya dia akan mencoba terus kayak Terus. gitu kayak diajarkan sejak dini gitu. Terus kalau kalau untuk medianya kita juga bisa memberikan video-video animasi yang lucu atau kayak yang kan banyak sekali tuh di media sosial kayak aplikasi-aplikasi yang bagus kita juga bisa memanfaatkannya di YouTube. Kita bisa apa tuh mengkombinasikan pembelajaran dengan animasi dalam bentuk visual atau audio visual itu banyak sekali gitu. Iya. Lalu apa pendapat Kak Nabila mengenai literasi data, teknologi, dan manusia? Kalau menurut aku sih untuk seorang guru ya, Iya, kalau guru untuk SD. seorang guru itu juga bagus sekali dalam adanya literasi data dan teknologi manusia. Literasi data sendiri itu akan akan terus berkembang ke depannya dan seorang guru juga harus harus bisa mengupgrade mata pelajaran tersebut dan kita sebagai calon guru juga harus diharuskan untuk memberitahu akan hal adanya teknologi ini dan mood skip dulu deh mood ada Nunu. Iya. Apa pendapat Nabila mengenai tentang literasi data, teknologi, dan manusia? Untuk sebagai guru ya. Iya, guru SD. Sebagai guru Iya, SD. kalau untuk sebagai guru sih penting sekali ya karena literasi digital itu kan akan terus berkembang dan seorang guru juga harus bisa mengupgrade kemampuan mengajarnya nih dalam bentuk digital kan semua sudah berbasis teknologi dan bukan hanya guru saja kita juga sebagai calon guru untuk memberikan kepada siswa mengenai teknologi memberitahu kepada siswa karena kan mereka juga akan perlu tahu akan teknologi yang semakin maju ini dan kedepannya mereka juga akan menggunakan teknologi tersebut tuh. Lalu menurut Kak Nabila, seberapa penting literasi data, teknologi, dan manusia bagi guru SD? Penting banget ya, kayaknya. Nah, itu penting banget sih karena kan ya yang seperti aku sudah bilang tadi karena kan semua pembelajaran itu mau offline atau online itu bisa menggunakan teknologi namun tergantung gurunya bagaimana mengemas pembelajaran itu untuk
lebih modern dan kalau misalkan dengan teknologi pasti siswa juga akan merasa senang dengan merasa nyaman dibandingkan dengan metode ceramah yang terkesan lebih monoton gitu. Jadi kalau ceramah kan tidak ada kemajuan, siswanya tidak aktif, Iya, jadi bosan. apalagi di zaman teknologi ini siswanya juga harus lebih aktif dibandingkan gurunya. Iya. Bahkan siswanya bisa apa tuh mengambil materi pembelajaran tersebut untuk diterapkannya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi memang penting banget dan sebagai calon guru juga harus betul-betul nih mengemas pembelajaran itu agar siswa tidak nantinya tidak akan apa ya nantinya tidak Nggak akan bosan. nantinya bisa diterapkan di lingkungannya di sekolah atau di rumah gitu. Lalu, menurut Kak Nabila, bagaimana implementasi literasi data teknologi dan manusia di sekolah dasar? Bagaimana Kalau tanggapan Kak Nabila? kalau menurut aku bisa implementasinya itu bisa menggunakan dimulai dari perencanaan pembelajarannya, lalu RPP ya? RPP. ya RPP-nya sebagai fasilitator dan pengelolaan kelas. Selanjutnya setelah pembuatan RPP itu juga banyak sekali kan di sosial media kita bisa apa tuh namanya mengkombinasikannya, cuman jangan mengkombinasikannya dan mencoba membuat itu banyak sekali sih kayak tata cara membuat RPP, terus bagaimana medianya banyak sekali itu dan apa tuh namanya eh ya banyak sekali sih, cuman ada beberapa RPP yang masih terkesan yang masih model pembelajarannya itu masih masih lama dan kita juga bisa menggunakan itu cuman kita kombinasikan dengan pembelajaran saat ini gitu dan media-medianya bisa ditambahkan agar lebih menarik gitu. Hmm. Dah, jadi Jadi, kesimpulannya jadi kesimpulan dari podcast ini adalah literasi tidak boleh sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Memasuki abad 21, dunia pendidikan sangat perlu membangun dan mengoptimalkan implementasi neoliterasi atau literasi baru yang meliputi data, teknologi, dan manusia. Di era industri 4.0 apa? Di era industri 4.0 ini, data sebagai bagian dari literasi baru menjadi sangat penting untuk dimaknai dan dipelajari karena dengan keberadaannya dapat dipahami bagaimana kondisi yang sedang terjadi pada masa kini dan masa lalu. Hal ini dapat pula menjadikan data sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu agar lebih baik dan efisien. Terlebih lagi di era ini, teknologi digital sangat berperan pada hampir semua kegiatan yang dilakukan masyarakat. Literasi teknologi yang semakin canggih juga tidak kalah pentingnya dalam menghadapi tantangan pendidikan abad 21. Teknologi mempermudah kita untuk mencari serta memanfaatkan data. Data yang telah diolah kemudian dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Satu hal utama dalam agenda literasi baru yang tidak kalah penting adalah literasi manusia. Hal ini menjadi sangat penting karena ketidakmampuan memahami dan memperlakukan manusia sebagai manusia akan menyebabkan kegagalan pelaksanaan program yang disusun. Ketiga literasi baru ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi dunia pendidikan. Demikian podcast dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.